wabarakatuh. Saya Aida Lutfi Oktaviani dari batch 10 IMP Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik penarikan sampel pertemuan ke-6 pada mata perkuliahan statistik. Definisi sampling. Pengertian sampling adalah himpunan harga-harga statistik yang dihitung dari semua sampel random dari suatu populasi. Pengertian teknik sampling sendiri adalah bagian dari metodologi statistik yang berkaitan dengan cara-cara pengambilan sampel. Selanjutnya ada istilah-istilah sampling. Yang pertama ada populasi atau N kapital. Kumpulan seluruh elemen atau objek yang diteliti. Sampel atau N kecil bagian dari populasi, parameter, nilai-nilai observasi dari populasi yang biasanya diduga berdasarkan hasil pengukuran pada sampel yang diambil dari populasi yang bersangkutan. Ada nilai-nilai statistik, nilai-nilai observasi dari sampel yang dipergunakan sebagai dasar untuk menduga nilai parameter. Dan terakhir sensus sampel jenuh apabila semua anggota populasi dipilih menjadi anggota sampel. Perbedaan antara statistik sampel dan parameter populasi adalah statistik merupakan sekumpulan angka yang dapat memberikan gambaran mengenai keadaan suatu keadaan atau gejala, sama seperti angka dari parameter, yaitu juga memiliki pengertian sekumpulan angka-angka yang dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan atau gejala. Yang membedakan antara statistik dan parameter adalah data awalnya. Statistik menggunakan sampel sebagai data awal, sedangkan parameter menggunakan populasi sebagai data awalnya. Untuk lebih memahaminya, di sini ada contoh kasus. Contoh kasus yang pertama, kita ingin mengetahui rata-rata tinggi badan mahasiswa di suatu kampus yang berjumlah 50.000 mahasiswa. Karena untuk mengukur 50.000 mahasiswa memerlukan waktu dan tenaga yang sangat banyak, maka kita bisa memilih beberapa misal 1.000 mahasiswa yang dianggap mewakili 50.000 mahasiswa tersebut. Nah, populasi dari kejadian tersebut adalah 50.000 mahasiswa, sampelnya adalah 1.000 mahasiswa yang diukur, dan rata-rata yang diperoleh dari pengukuran 1.000 mahasiswa tersebut merupakan rata-rata statistik. Dan kasus kedua yaitu kita ingin mengetahui rata-rata pendapatan kepala keluarga kakak di suatu perumahan yang berjumlah 20 kakak. Populasinya adalah 20 kakak yang berada di perumahan tersebut. Karena jumlah populasinya hanya 20, jadi kita bisa menghitung langsung rata-rata dari data populasi tersebut. Dari dua contoh kasus di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya umumnya parameter digunakan jika memungkinkan untuk mengukur semua objek yang akan kita teliti. Biasanya parameter digunakan jika populasi dari objek kajian kita cenderung sedikit. Jika populasinya objek kajian kita tidak memungkinkan untuk diukur semuanya, kita bisa menggunakan statistik yang hanya memerlukan ukuran sampel untuk mendekati ukuran populasi. Namun yang perlu digarisbawahi adalah tidak semua kasus di mana objek kajiannya banyak menggunakan statistik. Kalau dia mengukur seluruh populasi dan dari objek kajian, maka yang digunakan tetaplah parameter. Di sini ada beberapa contoh simbol dari statistik dan parameter. Dari populasi sendiri itu ada mu, sigma kuadrat, sigma kecil, dan proporsi. Dan sampel sendiri ada X bar atau mean rata-rata, varian, standar deviasi, persentase. Di sini ada dua teknik sampling, teknik pengambilan sampel atau sampling. Yang pertama ada probability sampling, terbagi menjadi 5 bagian, yaitu simple random sampling, systematic random sampling, stratified random sampling, cluster sampling, dan multi-stage sampling. Dan di non-probability sampling sendiri ada 5 bagian juga, purposive sampling, accidental sampling, quota sampling, snowball sampling, dan sampel jauh. Teknik sampling, teknik pengambilan sampel. Random itu probability sampling, non-random non-probability sampling. Random probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas probabilitas bahwa setiap individu atau elemen untuk unit sampling yang membentuk populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Jadi semua mempunyai kesempatan untuk menjadi sampel. Nah, pada non-random, non-probability sampel sendiri, teknik pengambilan sampelnya yang besarnya peluang anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel tidak diketahui. Jadi tiap-tiap individu yang membentuk populasi universe tidak mempunyai hak sama untuk dipilih. Masuk ke dalam pembahasan probability sampling.
Beberapa jenis teknik pengambilan sampel random. Ada yang pertama simple random sampling, sampel acak sederhana, systematic random sampling, sampel acak sistematis, stratified random sampling, sampel acak distratifikasi, cluster sampling, sampel cluster, multiple stage sampling, sampel bertahap. Teknik yang pertama dan kedua itu adalah teknik unrestricted random, sampel ditarik secara langsung dari populasi. Dan teknik yang ketiga sampai dengan 5 itu maksud ke dalam teknik restrict random atau sampel ditarik dari populasi yang telah dikelompokkan terlebih dahulu. Yang pertama, simple random sampling. Simple random sampling adalah teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling. Jadi di simple random sampling ini semua mempunyai peluang untuk menjadi sampel. Yang kedua, di sini ada systematic random sampling, sampel random systematic sampling di mana pengambilan elemen pertama sebagai anggota dipilih secara acak kemudian diikuti secara sistematik pada setiap jarak interval tertentu. Yang ketiga di sini ada stratified random sampling, suatu teknik pengambilan sampel dengan memperhatikan suatu tingkatan strata pada elemen populasi. Elemen populasi dibagi menjadi beberapa tingkatan stratifikasi berdasarkan karakter yang melekat padanya. Dalam stratified random sampling, elemen populasi dikelompokkan pada tingkatan-tingkatan tertentu dengan tujuan pengambilan sampel akan merata pada seluruh tingkatan dan sampel mewakili karakter seluruh elemen populasi yang heterogen. Populasi dibagi menjadi beberapa strata atau kelas. Tiap strata disebut stratum. Elemen tiap stratum diusahakan sehomogen mungkin untuk membedakan setiap stratum. Pembagian populasi ke dalam beberapa strata mendefinisikan homogenitas, yaitu yang lebih nyata di dalam setiap strata, dan heterogenitas yang nyata antara strata dalam populasi. Dalam stratified random sampling, setiap kelompok di dalam populasi yang dibentuk untuk tujuan penelitian tersebut disebut sebagai stratum. Contohnya strata berdasarkan tingkat pendidikan. Yang pertama ada stratum 1 mahasiswa, stratum 2 itu ada SMA, dan stratum 3 yaitu SMP. Proses pembagian populasi ke dalam stratum bertujuan agar sampel yang diambil dari setiap stratum dapat mempresentasikan karakteristik populasi yang berukuran besar dan heterogen. Oleh karena itu, stratum harus dibentuk sehomogen mungkin dengan menganalisis karakteristik populasi dengan baik. Yang perlu diperhatikan dalam mengambil sampel dengan menggunakan metode stratified random sampling yaitu sebagai berikut. Bagian-bagian populasi tersebut tidak boleh saling tumpang tindih sehingga masing-masing populasi terpisah. Dan suatu sampel diambil dari setiap strata-strata yang independen. Jumlah sampel antara strata ke I menjadi nilai di mana I sama dengan 1, 2 sampai dengan K, yaitu N1, N2, N3 sampai dengan NK sama dengan N. Di sini ada contoh soal. Contoh soal 1. Populasi adalah karyawan PT XSX berjumlah 170 dengan metode slopin dan tingkat kesalahan 5%. Diperoleh besar sampel adalah 114. Populasi sendiri terbagi ke dalam 3 bagian, marketing, produksi, dan penjualan, yang masing-masing berjumlah marketing 35, produksi 74, penjualan 61. Maka jumlah sampel yang diambil berdasarkan masing-masing bagian tersebut ditentukan kembali dengan rumus N. Rumus N yaitu populasi kelas per jumlah populasi keseluruhan dikalikan jumlah sampel yang ditentukan. Kita akan menentukan sampel dari marketing terlebih dahulu. Jumlah populasi marketing itu ada 35 per jumlah populasi keseluruhan karyawan PT XXX yaitu 170 dikalikan dengan 114 yaitu jumlah besar sampel dengan metode slopin dan tingkat kesalahan 5%, yang dimana hasilnya adalah 23,4 dibulatkan menjadi 23. Sama produksi pun jumlah populasi produksi 74 per jumlah populasi keseluruhan PT XXX berjumlah 170 dikalikan dengan 114 yaitu hasilnya 49,6 dibulatkan menjadi 50. Untuk menentukan penjualan pun sama. Populasi penjualan 61
per populasi keseluruhan 170 dikalikan 114 sama dengan 40,9 dibulatkan jadi 41. Sehingga dari keseluruhan sampel kelas tersebut adalah 23 ditambah 50 ditambah 41 sama dengan 114 sampel. Menentukan jumlah sampel dengan rumus Lopin. Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel adalah menggunakan rumus Lopin. Rumus Lopin adalah N, di mana N jumlah sampel, N kecil adalah jumlah sampel sama dengan N kapital yaitu jumlah populasi per 1 ditambah N jumlah populasi dan dikalikan batas toleransi kesalahan dikuadratkan. Ada juga menentukan jumlah sampel dengan tabel Craig. Selain metode Lopin, jumlah sampel dapat ditentukan dengan menggunakan tabel Craig. Metode pengambilan sampel dengan mudah dilakukan atau mahasiswa peneliti tidak perlu susah-susah mencari jumlah sampel yang diinginkan. Di sini ada contoh tabel Craig untuk menentukan ukuran sampel. Dan di sini ada contoh kedua yaitu stratified random sampling yang mungkin akan dibahas pada pembahasan contoh soal terakhir. Yang keempat di sini ada cluster random sampling atau area sampling. Cluster random sampling, area sampling digunakan bila mana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau cluster. Teknik sampling daerah biasa digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Kelemahan teknik ini adalah dapat dilihat dari tingkat error samplingnya jika dibandingkan dengan pengambilan sampel berdasarkan strata karena sangat sulit memperoleh klusternya yang benar-benar sama tingkat heterogenitasnya dengan klaster yang lain di dalam populasi. Yang kelima di sini ada multistage sampling. Multistage sampling hampir sama dengan cluster sampling, tetapi melibatkan sampel terpilih dari setiap cluster yang dipilih daripada melibatkan semua unit yang terdapat dalam cluster. Dengan demikian, pengambilan sampel multistage sampling melibatkan sampel setidaknya minimal 2 tahap. Masuk ke pembahasan non-probability sampling. Non-probability sampling. Teknik non-probability sampling bahwa setiap anggota populasi memiliki peluang 0. Artinya, pengambilan sampel didasarkan kriteria tertentu seperti judgement, status, kuantitas, kesukarelaan, dan sebagainya. Ada beberapa metode pada non-probability sampling, yaitu sampling kuota, sampling kebetulan, sampling purposive, sampling sukarela, dan sampling snowball. 1. Kuota sampling. Teknik sampel ini adalah bentuk dari sampel distratifikasikan secara proporsional, namun tidak dipilih secara acak, melainkan secara kebetulan saja. Misalnya, di sebuah kantor terdapat pegawai laki-laki 60% dan perempuan 40%. Jika seorang peneliti ingin mewawancarai 30 orang pegawai dari kedua jenis kelamin tadi, maka dia harus mengambil sampel pegawai laki-laki sebanyak 18 orang, sedangkan pegawai perempuan 12 orang. Sekali lagi, teknik pengambilan ke-30 sampel tadi tidak dilakukan secara acak. Yang kedua, ada accidental sampling. Dalam memilih sampel, peneliti tidak mempunyai pertimbangan lain kecuali berdasarkan kemudahan saja. Seseorang diambil sebagai sampel karena kebetulan orang tadi ada di situ atau kebetulan dia mengenal orang tersebut. Yang dimana rumus accidental sampling yaitu N sama dengan jumlah populasi per jumlah populasi dikalikan dengan level signifikan yang diinginkan dikuadratkan ditambah 1. Level signifikan yang diinginkan umumnya 0,05 untuk bidang non-eksak dan 0,01 untuk bidang eksakta. Yang ketiga ada purposive or judgmental sampling. Sampling desain jenis ini adalah metode penempatan sampel dengan cara menentukan target dengan kriteria dan tujuan tertentu dari elemen populasi yang diperkirakan paling cocok untuk dikumpulkan datanya. Yang keempat yaitu ada voluntary sampling. Teknik voluntary adalah teknik yang dilakukan jika satuan sampling dikumpulkan atas dasar sukarela. Di situ ada 2 contoh yang sering digunakan. Dan yang kelima dari teknik sampling non-probability sampling itu ada snowball sampling. Sampel di mana secara berantai, mulai dari ukuran sampel yang kecil semakin menjadi besar. Cara ini banyak dipakai ketika penelitian tidak banyak tahu tentang
populasi, hanya tahu 1 atau 2 orang berdasarkan penilaian biasa dijadikan sebagai sampel. Post-novel sampling misalnya akan dilakukan penelitian tentang pola peredaran narkoba di wilayah. Sampel mula-mula adalah 6 orang napi, kemudian terus berkembang pada pihak-pihak lain sehingga sampel atau responden terus berkembang sampai ditemukannya informasi yang menyeluruh atas permasalahan yang diteliti. Kelebihannya bisa digunakan dalam situasi tertentu, sedangkan kelemahannya yaitu perwakilan dari karakteristik langka dapat tidak terlihat di sampel yang sudah terpilih. Berikut adalah soal latihan yang akan kita selesaikan. Dari soal nomor 1, maka diketahui jawaban yang A. Diketahui sama dengan 100 sampel yang diambil. Sampel dari 50.000 populasi. 100 sama dengan 0,2% dari 50.000. Maka yang ditanya sama dengan jumlah sampel pada setiap stratum. Penyelesaiannya dengan dari tabel pegawai negeri jumlahnya adalah 10.000. Maka 10.000 dikalikan dengan 0,2%, 2% sama dengan hasilnya 20. Pada tabel pegawai atau wira swasta sama dengan 25.000 dikalikan dengan 0,2% sampelnya dan hasilnya adalah 50. Terakhir ada petani atau nelayan. Di mana jumlah petani dan nelayan adalah 15.000 dikalikan dengan 0,2% sama dengan jumlahnya itu 30. Nah, dari sini kita akan menentukan jumlah sampel pada setiap stratum. Maka jumlah sampel pada setiap stratum, pegawai negeri jumlahnya 20, pegawai atau wira swasta jumlahnya 50, petani atau nelayan 30. Kita bisa jumlahkan 20 ditambah 50 ditambah 30 jumlah sama dengan 100, sama dengan hasil 100 atau sampel yang ditentukan. Kita akan menyelesaikan selanjutnya soal yang B. Persen dari 50.000 sama dengan 500. Nah, berarti kita nyari pegawai negeri terlebih dahulu. Pegawai negeri itu sama dengan 10.000 dikali 1% sama dengan 100. Dagang atau wira swasta sama dengan
25.000 dikali 1% sama dengan 250. Dan terakhir petani ini atau nelayan sama dengan 15.000 dikali 1% sama dengan 150. Dapat dijumlahkan sampelnya. 100 ditambah 250 ditambah 150 sama dengan hasilnya 500, sama dengan sampel yang ditentukan. Dari soal yang C kita akan menentukan sampel yang diteliti, maka kita akan menggunakan rumus Lopin. Sampel yang diteliti, sampel yang diteliti menggunakan rumus Lopin, di mana jumlah sampel sama dengan jumlah populasi per 1 ditambah jumlah populasi tingkat error dikuadratkan. Maka N sama dengan 50.000 ditambah 1 ditambah 50.000 tambah 50.000 dikalikan dengan 0,05 dikuadratkan sama dengan N sama dengan 50.000 per 1 ditambah 50.000 dikali dengan 0,0025. N sama dengan 50.000 per 1 ditambah 125. 125 adalah hasil dari 50.000 dikali dengan 0,0025. Maka N sama dengan 50.000 per 126, di mana hasilnya N sama dengan 396,825 dibulatkan menjadi 397. Maka sehingga dari perhitungan di atas diperoleh dari setiap mata pencaharian adalah pertama dari pegawai negeri yaitu 10.000 dikalikan dengan jumlah sampel yang akan diteliti yaitu 397 per 50, jumlah populasinya 50.000 sama dengan hasilnya 79. Kita akan menentukan kedua yaitu pedagang atau wira swasta. Dan di mana jumlah pedagang atau wira swasta adalah 25.000 dikalikan dengan jumlah sampel yang akan diteliti 397 per 50.000 yaitu jumlah populasi, hasilnya adalah 199. Terakhir ada petani atau nelayan. Jumlahnya adalah 15.000 dikalikan dengan jumlah sampel yang akan diteliti yaitu 397 per 50.000 sama dengan hasilnya 119. Dapat kita jumlahkan jumlah
jumlah sama dengan 79 sampel dari pegawai negeri ditambah dengan sampel dari pedagang atau wira swasta 199 ditambah sampel dari petani atau nelayan yaitu 119 sama dengan jumlahnya 397 sama dengan sampel yang ditentukan. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.